Inisiasi pendirian Prodi Ilmu Komunikasi itu sekitar tahun 2015 di pertengahan. Saat itu saya baru menyelesaikan studi S2 saya di Universitas Hasanuddin, kemudian kembali dari Makassar, terinisiasilah untuk mendirikan program studi ilmu komunikasi. Mengembangkan prodi di ilmu komunikasi UM Buton adalah bagaimana kami mengembangkan karakter mahasiswa sebagai karakter yang islami. Saya adalah alumni angkatan pertama program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Kita prodi langsung yang membentuk kami untuk mensosialisasikan program studi ilmu komunikasi tersebut. Alasan saya untuk memilih program studi ilmu komunikasi yang pertama, saya merasa bahwa ilmu komunikasi itu adalah satu program yang kompleks, kita bisa mempelajari banyak hal. Baik, harapan saya untuk program studi ilmu komunikasi ini adalah dia semakin jaya, semakin maju, semakin dikenal banyak masyarakat. Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh inspirasi. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton tidak hanya menjadi saksi perkembangan zaman, tetapi juga menjadi pionir dalam membentuk generasi muda yang berjiwa kritis dan berdaya saing global. Dalam dokumenter ini, kami akan menelusuri jejak berdirinya program studi ini, kisah-kisah para pendirinya, serta kontribusi dalam mencetak insan komunikasi yang unggul. Inilah cerita tentang dedikasi, inovasi, dan visi besar yang membawa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton hingga ke titik gemilangnya hari ini. Selamat datang di film dokumenter, film yang akan membawa kalian ke jejak sejarah program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Zerman, saat ini sebagai salah satu dosen di program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Buton dan juga sebagai pendiri dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Buton. Inisiasi pendirian prodi ilmu komunikasi itu sekitar tahun 2015 di pertengahan. Saat itu saya baru menyelesaikan studi S2 saya di Universitas Hasanuddin, kemudian kembali dari Makassar, terinisiasilah untuk mendirikan program studi komunikasi. Pada saat itu hanya saya sendiri yang alumni komunikasi S2 di Universitas Muhammadiyah Buton. Awalnya saya adalah staf pengajar di prodi pemerintahan. Kemudian diinisiasilah pembentukan prodi komunikasi.
dan yang mengerjakan saya sendiri karena saat itu tidak ada orang lain yang berlatar belakang magister. Kurang lebih sekitar 6 bulan dikerjakan, kemudian kita mengusulkan di tanggal 27 Januari 2016 dan alhamdulillah pada tanggal 9 Desember 2016 dikeluarkanlah surat persetujuan, semacam persetujuan dari Direktorat Kelembagaan Kemendikbud saat itu bahwa proposalnya dinyatakan lengkap dan masuk tahap pengusulan persetujuan di kementerian. Sehingga alhamdulillah pada tanggal 2 Oktober tahun 2017 dikeluarkanlah izin operasional dari Menteri Ristek saat itu, di mana izin tersebut kemudian melegalkan berada dari program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Alasan pendirian program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Buton pertama dilatar belakangi oleh kebutuhan akan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di bidang media, kemudian diskusi dan beberapa kawan di media massa, kemudian beberapa kenalan di pemerintahan akan kebutuhan tenaga-tenaga profesional di bidang jurnalisme, di bidang kehumasan, sehingga itulah menjadi salah satu alasan pendirian prodi komunikasi. Berbicara tantangan, tentu banyak sekali tantangannya. Kenapa? Karena saat itu hanya saya sendiri yang mengerjakan, karena tidak ada yang bisa saya libatkan. Teman-teman dosen tidak memiliki latar belakang ilmu komunikasi, sehingga saya harus bekerja sendiri. Dan saat itu saya berkonsultasi dengan salah satu guru besar saya di Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamid Cangara, yang banyak memberikan masukan-masukan dan terkait dengan pendirian prodi komunikasi. Di awal saya mengajak beberapa teman saya, alumni Unhas, teman sekolah, teman kuliah, ada 5 orang, ada LM Noprianto, kemudian ada Monika Kemal, Aditya Putra, kemudian beberapa teman lainnya. Saya mengajak untuk ke Bau-Bau menjadi tenaga pengajar dan alhamdulillah mereka siap. Hanya saja karena pengusulan itu setahun lebih, sehingga banyak dari teman-teman yang karena tuntutan lainnya sehingga terpaksa harus beralih, tidak bersedia untuk lanjut karena sudah diterima di tempat lain, sehingga ketika izin operasional itu keluar, kemudian kita berupaya mencari tenaga lain, tenaga dosen yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, sehingga di awal alhamdulillah jadi dosen yang pertama kami rekrut selain saya itu yaitu Ibu Hastuti. Yang lucu itu adalah Ibu Hastuti sebenarnya dia hanya mengantar temannya, gitu. Mengantar temannya yang saat itu bersedia menjadi dosen, Ibu Fatia Jamil. Bertemulah dengan saya berdua saat itu, kemudian berdiskusi dan menyatakan kesiapannya. Ternyata keduanya bersedia pada akhirnya. Nah, awalnya Ibu Fatia yang awalnya paling bersedia, kemudian itu tidak jadi karena beliau ternyata lolos di CPNS dosen di wilayah Sulawesi Selatan sana, sehingga saat itu tinggal Ibu Tuti Wastuti. Karena masih kurang, dipersyaratkan saat itu minimal 6 orang dosen. Kemudian menyusullah Pak Fajar. Pak Fajar juga kemudian menyusul di tahun 2020 kalau tidak salah. Setelah itu menyusul Ibu Vida salah, kemudian Pak Ical dan terakhir Pak Dayat. Nah, alhamdulillah, dan kita kemudian terpenuhilah jumlah dosennya. Dalam beberapa tahun kemudian kita bisa memenuhi, sehingga proses akademik bisa berjalan dengan
normal. Kendala lainnya terkait dengan promosi program studi. Sebagai program studi baru, di awal banyak masyarakat beranggapan ilmu komunikasi ini sama dengan ilmu komputer. Saya banyak ketemu dengan orang tua mahasiswa dan program studi lain. Ketika kita menawarkan atau mempromosikan proyek ini, mereka mengatakan, oh saya pikir ilmu komunikasi itu ilmu komputer, gitu. Sehingga mereka jadi belum banyak tahu seperti apa ilmu komunikasi. Jadi di awal, karena terbitnya kan 2 Oktober 2017, proses penerimaan mahasiswa baru sudah selesai, sehingga kita butuh effort yang luar biasa untuk kemudian mencari mahasiswa. Saat itu angkatan pertama di tahun 2017 berjumlah 14 orang. Setelah berjuang keras kita dapatkan 14 orang, dan di 2018 bertambah, dan alhamdulillah selama kurang lebih dari 2017 sampai 2024, alhamdulillah ada tren peningkatan dan jumlah mahasiswa di mana peminatan sudah mulai banyak dan masyarakat sudah banyak tahu tentang program komunikasi. Ini tidak terlepas dari upaya dari semua teman-teman dosen, termasuk upaya mahasiswa pun. Jadi mahasiswa luar biasa upayanya untuk mempromosikan program komunikasi, sehingga kita sudah banyak kenal di masyarakat, tidak hanya di Kota Bau-Bau tapi juga di beberapa wilayah di sekitar Kota Bau-Bau. Perkenalkan, saya Hari Fajar Maulana selaku Ketua Prodi baru terpilih di 2023. Saya Kaprodi kedua di Ilmu Komunikasi UM Buton. Sebelumnya Kaprodi pertama adalah Dr. Ansa Suharma MKOB. Duka di selama menjabat atau selama menjadi dosen di Universitas Buton, kami di Ilmu Komunikasi. Pertama dari dosen itu pertama sukanya yang sesuai dengan ekspektasi kami, dosen itu bisa menjadi pengajar yang baik. Kemudian tapi tantangannya biasa di mahasiswa, kami berhadapan berbagai macam karakter, tetapi bagaimana kami bisa akrab dengan mahasiswa supaya proses pembelajaran itu lebih terbuka, lebih open, sehingga gap antara dosen dan mahasiswa itu lebih terbuka. Jadi ada gap, tapi kami menjadikan mahasiswa itu sebagai mitra kami. Kemudian agar proses aktivitas akademik di ilmu komunikasi lebih terarah dan bisa menjadi akrab antara dosen dan mahasiswa. Duka-dukanya biasa kami menjadi dosen adalah di bidang utamanya di mahasiswa ya. Mahasiswa itu macam-macam perubahan yang kami dapatkan. Kemudian itu bukan menjadi hambatan sebenarnya, tapi itu menjadi salah satu komunikasi kita yang interaktif antara dosen dan mahasiswa, sehingga kami bisa lebih mendekatkan diri dengan mahasiswa. Upaya dalam mengembangkan prodi di ilmu komunikasi UM Buton adalah bagaimana kami mengembangkan karakter mahasiswa sebagai karakter yang islami sesuai visi misi kami. Kemudian pengembangan prodi itu bagaimana mahasiswa kami belajar dengan metode berbasis proyek, sehingga di dalam dunia industri mereka sudah siap bekerja setelah mereka lulus. Kemudian pengembangan prodi ini sangat kami butuhkan kerjasama berbagai pihak sebagai mitra kami untuk melaksanakan program industri untuk mengembangkan soft skill mahasiswa. Kemudian pengembangan prodi yaitu bagaimana kami akreditasi kami mencapai akreditasi unggul dengan mengutus berbagai mahasiswa di bidang lomba-lomba, utamanya di bidang lomba akademik,
seperti presentasi internasional, nasional, dan lokal. Kemudian kami mendukung kapasitas dosen kami dengan mengembangkan ilmu mereka dengan berbagai macam pelatihan dalam pengembangan soft skill dosen-dosen, sehingga dosen-dosen kami mempunyai ilmu yang bisa diajarkan nanti kepada mahasiswa agar mahasiswa kami di Prodi Ilmu Komunikasi bisa menjawab tantangan global dan mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Harapan besar kami adalah bagaimana mahasiswa kami semua bisa mendapatkan ilmunya, soft skillnya, kemampuan soft skillnya, sehingga citra di masyarakat bisa lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahid Huda, SOS.com, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Bogor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu komunikasi. Awal saya masuk di Universitas Muhammadiyah Bogor itu berawal dari grup alumni. Di grup alumni itu yang memberikan informasi bahwa Universitas Muhammadiyah Buton lagi membutuhkan dosen. Kalau nggak salah waktu itu 3 dosen untuk melengkapi pencapaian dalam program studi tersebut. Akhirnya saya melengkapi berkas-berkas yang diminta sesuai dengan persyaratannya, kemudian berkas saya kirim. Terus pada bulan Desember saya ditelepon kembali untuk datang ke UMM Buton untuk mengikuti ujian kompetensi dosen. Pada tahun 2019 bulan Januari saya kemudian dipanggil untuk menjadi dosen di sini, dinyatakan lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Asmanul Istiqom. Saya adalah alumni angkatan pertama program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Itu tahun 2017 dan selesai tahun 2000 Desember 2021. Jadi banyak hal, misalnya kita belajar bagaimana membuat apalagi organisasi program studi, misalnya berhadapan dengan opini masyarakat yang tadi yang kata itu prodi komunikasi sebagai prodi yang baru, mungkin orang melihat nanti tidak ada masa depan dan sebagainya. Tapi orang yang mengatakan seperti itu ketika mereka tidak melihat bahwa ilmu komunikasi di luar sana itu sudah sangat berkembang dan sangat dibutuhkan di dunia kerja, ya, karena komunikasi menyentuh setiap bidang-bidang yang ada di kerja. Saat ini kita sedang berbicara dengan angkatan kedua program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton dengan Kak Syafrul. Kalau melihat ke belakang Kak, ilmu komunikasi itu merupakan program studi terbaru di Universitas Muhammadiyah Buton pada tahun 2018 kemarin. Apa sih yang buat kakak tertarik untuk masuk di situ? Ya, jadi komunikasi ini angkatan masuknya di Universitas Muhammadiyah Buton itu pada tahun 2017. Ya, jadi saya angkatan kedua, dan yang membuat saya tertarik pada saat itu masuk di Universitas Muhammadiyah Buton, pertama bukan ilmu komunikasi yang saya tuju. Apa itu? Yang saya tuju itu pertama ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tapi karena dengan aktifnya teman-teman dosen pada saat itu untuk mensosialisasikan program studi tersebut dengan berbagai macam sajian yang disajikan untuk mahasiswa baru, saya jadi tertarik. Oh, ternyata ilmu komunikasi banyak peluang kerja yang didapatkan. Itu yang membuat saya awalnya masuk di universitas. Jadi kami dari angkatan kedua tentu memiliki peran penting terhadap pengembangan ilmu komunikasi. Ya, kami pada saat itu dan teman-teman dibentuk langsung oleh, bisa dikatakan Kaprodi langsung yang membentuk kami untuk mensosialisasikan program studi ilmu komunikasi tersebut. Nah, kami dibentuk
mulai dari berbagai macam kelompok. Ya, kami dibagi dari ada yang di Buteng, ada yang di Bau-Bau, dan ada juga yang di Buton. Kami pada saat itu melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Harapan Kakak Syafrul nih untuk ilmu komunikasi ke depannya seperti apa? Harapan saya itu untuk ilmu komunikasi, yang pertama semoga menjadi jurusan yang lebih unggul. Dengan itu pun bukan hanya dari dosen yang bekerja, tetapi harapan saya seluruh elemen, baik itu mahasiswa yang saat ini sedang aktif di perkuliahan, untuk kira-kira bagaimana mengembangkan ilmu komunikasi ini. Perkenalkan, saya Maudin Gutmaine, alumni dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton. Alasan saya untuk memilih program studi ilmu komunikasi yang pertama, saya merasa bahwa ilmu komunikasi itu adalah satu program yang kompleks. Kita bisa mempelajari banyak hal, mulai dari bagaimana kita cara berkomunikasi, kemudian waktu kemarin saya menjadi program studi dengan jurusan yang relevan, yaitu public relation, dan saya merasa saya sangat banyak mempelajari hal di komunikasi, dan tentunya saya juga senang bertemu orang banyak, sehingga mungkin alasan saya untuk program studi itu adalah saya senang untuk mengeksplor banyak hal dan senang untuk bertemu dengan orang banyak. Komunikasi pasti lebih baik. Komunikasi pasti lebih baik. Komunikasi pasti lebih baik.